Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan pembelajaran singkat mengenai materi usul fikih, yaitu metode ijtihad. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu ijtihad. Mungkin kita udah pernah dengar ya, seorang mujtahid berijtihad demikian. Tadi kita masih membayangkan bingung di kepala, apa sih itu ijtihad, siapa sih itu mujtahid, dan bagaimana bentuknya, apa hasilnya. Nah, oke. Ijtihad sendiri secara bahasa berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan gigih. Nah, sedangkan ijtihad secara istilah yaitu suatu usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid atau ahli hukum Islam atau orang yang berijtihad, itu mujtahid ya. Jadi saya ulangi lagi, usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan suatu hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Oke, kita ambil intinya. Usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi masalah tersebut belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis, dan mujtahid itu sendiri berinisiatif untuk berijtihad atau menggali dan menetapkan hukum untuk masalah tersebut. Oke. Yang kedua, syarat-syarat berijtihad atau syarat-syarat menjadi mujtahid. Mungkin teman-teman ada yang mau berijtihad untuk menjadi mujtahid ya, siapa tahu. Oke. Syarat yang pertama itu harus paham bahasa Arab. Syarat yang kedua, paham ilmu Al-Quran dan hadis. Ini keduanya saling berhubungan tentu saja karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Jadi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau kita tidak paham bahasa Arab? Nah, kalau Al-Quran dan hadis sendiri ini ilmunya banyak. Contohnya seperti ilmu terjemah Al-Quran, ilmu tafsir, dan banyak lagi. Dan yang ketiga, mengetahui ijma' ulama. Apa sih ijma' ulama? Ijma' ulama yaitu kesepakatan para ulama. Dan yang keempat ada mengetahui maqasid asy-syar'iyyah, tujuan syariat. Jadi syariat itu tujuannya mau dibawa kemana, kita seorang mujtahid harus paham supaya nanti ketika menyetuskan suatu hukum tersebut tidak melenceng dari syariat. Begitu. Selanjutnya, tujuan berijtihad. Seperti di awal tadi, tujuan berijtihad yaitu menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu tujuan utama ijtihad. Selanjutnya yaitu tujuan ijtihad yaitu menyesuaikan hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Bagaimana kok bisa begini? Kan ada masalah baru. Permasalahan tersebut baru. Kalau baru otomatis sebelumnya pada zaman Nabi itu belum dijelaskan, sehingga kita perlu berijtihad untuk mencari, menggali dan menetapkan hukum baru, sehingga membuat Islam itu sendiri menyesuaikan perkembangan zaman. Zaman Nabi bisa, zaman sekarang pun bisa, karena Islam itu fleksibel. Oke, selanjutnya langsung saja ke metode ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Seperti yang saya singgung di awal, yaitu ijma' adalah kesepakatan para ulama pada zaman sahabat yang dijadikan sebagai dalil hukum. Jadi begini, pada zaman sahabat ketika Nabi SAW sudah wafat, dan itu mereka bingung bagaimana, kan biasanya tanya kepada Nabi, sekarang bagaimana, tidak ada Nabi, ada masalah baru, bagaimana caranya. Dan para ulama-ulama itu berunding, batul masail lah istilahnya ya, untuk menetapkan suatu hukum baru, dalil hukum baru. Selanjutnya, metode yang kedua ada qiyas. Qiyas yaitu membandingkan satu hukum yang belum jelas terhadap hukum
sebelumnya. Langsung aku kasih contohnya saja ya. Contohnya seperti minum minuman keras, itu kan nggak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis secara langsung ya, tapi kita bisa bercermin pada zaman Nabi ketika Nabi melarang apapun yang memabukkan itu haram. Contohnya seperti al-khamru wal maisir. Nah, begitu juga minuman keras, karena itu memabukkan dan menyebabkan hilangnya akal, maka itu haram. Selanjutnya, metode ketiga ada istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih ringan daripada qiyas. Jadi kalau dirasa qiyas ini berat, kita bisa mengambil hukum yang lebih ringan lagi, selagi hukum tersebut tidak keluar dari syariat. Begitu. Terus yang terakhir ada uruf. Uruf itu adat istiadat. Ketika ada suatu masalah baru dan kita menurut asas istiadat, itu boleh-boleh saja. Kembali lagi selagi semua tidak melenceng atau keluar dari syariat, karena syariat adalah tujuan utama kita. Begitu. Tadi udah menjelaskan beberapa materi ya, pengertian ijtihad, syarat-syarat mujtahid, tujuan ijtihad, dan metode. Begitulah pembelajaran singkat kali ini, semoga bermanfaat. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.